pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya Tias. Kali ini di obrolan pagi untuk edisi Jumat 3 Juli 2020. Topik yang bakal kita angkat di obrolan pagi kali ini adalah mengenai peran warige dalam upacara Hindu Bali. Narasumber yang sudah kita hadirkan di Studio Gumpol 38 pagi ini ada penyusun kalender Bapak Gede Marayana. Selamat pagi Pak Gede. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi gatra niki Pak. Nggih, becik-becik. Becik-becik mantan nggih. Oke, Mitra 104,6 FM di mana kegiatan masyarakat Hindu di Bali hampir semuanya didasarkan atas ketentuan hari baik. Tapi apakah semua kegiatan harus didasarkan hari baik yang bersumber dari warige? Lalu kapan saja hari baik itu? Untuk itu nanti Tias bakal ajak Pak Gede untuk berbincang-bincang seputar ini. Nah, sebelum lebih jauh Pak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya warige itu apa sih Pak? Baiklah, pemirsa Guntur juga yang kami cintai dan kami hormati. Pada kesempatan ini saya merasa berbahagia karena dapat meluangkan waktu untuk mengisi acara-acara yang terkait dengan adat, agama, dan budaya kita yang miliki, yaitu agama, adat, dan budaya Bali. Karena bagaimanapun telah membuktikan bahwa Bali itu terkenal bukan karena tambangnya, tapi karena ageman, adat, dan budayanya. Jadi oleh karena demikian, pada season sekarang ini, yang menyangkut seperti disampaikan oleh Topik tadi itu, peran warga dalam upacara agama. Nah, warga yang dimaksud dengan warga itu, yaitu tatanan waktu dalam kaitannya dengan aspek kegiatan manusia, yaitu menyangkut dewasa apapun. Jadi di warga itulah dituangkan yang menyangkut tatanan waktu dalam melaksanakan atau memulai daripada sesuatu. Oke, kegiatan yang dilakukan oleh manusia gitu ya. Apa aja Pak misalnya yang ada di dalam warga itu sendiri? Kalau dalam warga itu unsur-unsur warga itu cukup banyak. Jadi menyangkut waran, paukon, penanggal panglong, sasih, dan dauh. Jadi itu penataan waktu. Itu pada intinya warga itu penataan waktu yang ditata berdasarkan dauh, jam, kedatangan hari. Ada Sabtu Wara, dari Eke Wara sampai Dasu Wara. Kemudian penanggal dari 1 sampai 15 purnama. Dan kemudian penglong dari 1 sampai 15 silam. Itu penanggal panglong. Nah, paukon dari Sinta sampai Batu Gunung. Dan sasih dari Kase sampai Sade. Jadi unsur-unsur itulah tertata di dalam warga itu sendiri. Oke, jadi nggak cuma harinya aja, sampai bukan jamnya pun saja ada juga di sana gitu ya. Nah, apakah benar semua kegiatan masyarakat Hindu di Bali itu harus didasarkan atas warga ini? Karena sesuatu itu adalah ageman, yang namanya agam itu ya sikap, perilaku itu, karena kita sudah tertanamkan bahwa untuk berbuat baik mesti dimulai dengan di samping pikiran yang baik, juga mesti tepat dengan waktu dan keadaan. Jadi kalau saya bisa simak dari Menawa Dharma Sastra, untuk berhasil baik sesuatu, jadi agar sesuatu itu berhasil baik, ada 5 unsur yang mesti diketahui, yaitu iksa, yaitu tujuan apa yang kita akan kerjakan. Kemudian sakti, unsur-unsur apa atau kemampuan yang bagaimana kita bisa menerapkan tujuan itu. Kemudian yang ketiga, desa, tempat, di mana tepatnya tujuan baik itu dilaksanakan. Dan jangan lupa juga masalah waktu. Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan itu. Dan itulah kalau ditambah lagi dengan keadaan, semuanya itulah merupakan keadaan, atau kalau itu dikatakan berdasarkan sastra, itulah unsur-unsur sastra. Jadi
selama ini saya ingin meluruskan pola pikir kita. Sekali berbicara, mesti kita harus berdasarkan sastra. Unsur yang dimaksud dalam unsur sastra itu bukan sebatas membaca tulisannya saja. Iya, yang ada di bukunya itu aja. Bukan itu. Jadi itu kalau sebatas membaca dan mengedarkan itu berarti pemulung sastra namanya itu. Pemulung sastra ya. Ya pemulung, namanya pemulung kan bisa saja ngambil terus jual, ambil jual gitu. Iya. Nah, di sini bukan demikian maksud itu. Makanya 4 unsur yang tadi saya berikan, ikse, sakti, desa, kala, itulah unsur sastra yang mesti dilakoni. Kalau tidak demikian, belum memenuhi sastranya. Jadi jangan terbalik ini. Harus berdasarkan sastra itu. Apa unsur sastranya? Bukan sebatas yang tertulis itu saja. Bukan copy paste gitu. Nah, aja, bukan gitu itu. ya. Kalau itu copy paste bisa. Kalau pemulung juga bisa karena sifatnya kan memindah-mindahkan saja. Gitu. Atau menjual saja, kita tidak tahu itu apa isinya. Nah, ini saya ingin luruskan. Jadi kalau kau bilang berdasarkan sastra, unsur sastranya. Berarti unsur sastranya juga harus terpenuhi gitu. Terpenuhi. Dan juga jangan keliru mengambil sastra. Ini yang penting. Karena apa yang kita sampaikan tadi itu, analisis kita terhadap sastranya mesti tepat. Tujuannya apa? Kemampuannya bagaimana? Tempatnya di mana? Waktunya di mana? Itu yang memenuhi syarat ukuran sastra. Kalau kita mengambil sastra yang keliru, yang tidak sesuai dengan itu, ada peringatan yang diberikan. Jadi seperti sekarang ini, unsur warga dalam kaitannya upacara keagamaan Hindu di Bali. Penentuan harinya ya memang warga dipakai, kita di Bali. Nah, itu. Jadi peringatan diberikan di sini, jangan salah ambil, salah pilih. Ada satu, tidak perlu saya sebutkan nomenklaturnya, itu yang penting maknanya ini kembali. Kalau pemulung sastra kan itu ya harus dihafal sekali ya. Ini saya tidak perlu maknanya ini. Karena saya analisa saya sebagai seorang budayawan ya mencerna sastra itu melalui budidaya. Bukan sebatas mengucapkan saja atau menghafal sastra itu. Kalau ulangan yang mungkin tapi harus benar-benar dipahami gitu. Nah itu budidaya manusia itu perlu sekali. Makanya menyatulah sastra budaya. Kalau tanpa budaya sastra itu bagaikan kertas di meja, tidak ada artinya. Jadi peringatan diberikan untuk mengukur suatu dalamnya suatu telaga. Cabutlah batang kunjung yang ada di telaga itu. Jadi kalau untuk mengetahui dalamnya telaga yang di Pura Jagatnata, cabutlah batang kunjung di sana. Baru kita tahu, oh sekian dalamnya air telaga yang ada di sana. Itu maknanya. Jangan membawa batang kunjung dari rumah yang sebatas di pot itu. Itu beda lagi gitu ya. Nah, artinya begitulah secara budidaya manusia atau budaya Bali di dalam menerapkan ajaran agama Hindu Bali itu. Jadi bukan sebatas sastra saja. Jadi makna yang dikatakan itu sebenarnya kembali kepada topik. Kalau kita berbicara Saraswati, pakailah warga waktunya. Anggar kasih kah? Dan lain sebagainya itu. Di sana tercantum dalam sastra Sunari Gawi. Jadi jangan mengambil sastra lain. Jadi tadi cabutlah kunjung yang ada di telaga itu. Sehingga kita tidak mempermasalahkan waktu itu. Karena sering juga kekeliruan memahami waktu. Ini perlu saya pondipasi dulu. Dalam memahami dewasa, kadang-kadang orang kekeliruan memahaminya dengan filsafat baik dan buruk. Nah, contoh, ada salah satu membicarakan atau memahami kekeliruan, saya anggap kekeliruan, syukur salah paham, syukur tidak gagal paham nanti mereka itu. Iya. Karena begini, dewasa itu adalah hari untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik tidak ada hari yang tidak baik. Itu paham mereka. Iya, benar. Untuk berbuat tidak baik tidak ada hari baik. Iya. Nah, kalau ini diterapkan, menyalailah unsur ikse, sakti, desa, kala. Karena makna dewasa itu bukan demikian.
kembali kemari. Kalau mengukur laga cabut bunga itu. Iya. Jadi kalau mengukur dewasa, ambil warga tentang dewasa. Iya. Jangan mengambil filsafat untuk berbuat baik, tidak ada hari yang tidak baik. Itu kekeliruan. Itu lain maknanya itu. Jadi di sini maksudnya dewasa itu adalah penentuan, adalah unsur baik buruknya hari. Kenapa demikian? Ini memahami lagi. Iya. Baik buruknya hari karena hukum alam reda apapun itu pasti baik buruk itu Iya. selalu berdampingan. Iya, selalu berdampingan. Jadi baik buruk ini yang mesti kita ketahui. Contoh, misalnya salah satu warga semut sedulur. Baik buruknya supaya tahu, baiknya untuk apa, buruknya untuk apa supaya menjadi baik. Iya. Ini masalah ini yang perlu diketahui. Jadi baiknya semut sedulur itu disimbolkan sebagai semut yang beriringan. Jadi yang bagaimana, pekerjaan yang bagaimana yang mesti kita lakukan dengan unsur semut yang beriringan. Nah, ini bagi desa-desa adat kita di Bali ini karena sudah ditanamkan agama, adat dan budaya atau upacara itu dilarang keras upacara fitriyadi pada saat semut sedulur. Oke. Seperti itu. Seperti itu. Apa sebabnya? Ya, ini karena suatu keyakinan namanya itu. Kalau pada saat semut sedulur itu kita melakukan bakti, namanya bakti kan baik ya. Iya. Bakti kepada orang mati, upacara fitriyadi, Ya. itu ditentukan nanti akan ada menyusul seperti semut beriringan. Iya. Untuk menghindari hal itu makanya. Nah, boleh. untuk menghindari itu janganlah melaksanakan bakti. Walaupun bakti itu baik, Iya. nah, kembali Aha. tidak baik pada keadaan begitu, pada waktu itu. Aha. Nah, baiknya lalu bagaimana? Ini tadi kecerdasan di sini yang perlu. Aha. Baiknya oleh karena itu nanti pada pengaruh hari itu adalah menarik orang-orang untuk beriringan, buatlah kooperasi. Nah, Koperasi. Aha. kooperasi atau buatlah perkumpulan, buatlah organisasi. Karena nanti itu seperti begitu pengaruh hari itu. Nah, disinilah makna dewasa adalah ale ayuning ini. Alenya bagaimana? Ayunya bagaimana? Terus kita secara budidaya manusia, jangan secara sastra saja, bagaimana memanfaatkan alenya itu supaya menjadi baik. Tadi itu. Ya. Ayunya sih memang sudah menjadi baik, tapi alenya itu supaya menjadi baik untuk apa? Tuh, contoh lagi satu yang biar lebih jelas. Tali wangke. Oke. Oke. Tali pada saat itu secara dewasa mematikan. Loh, terus untuk apa orang sudah dikatakan mematikan? Sudah dikatakan tali pada saat itu mematikan, kan jelas jelek, tidak baik. Untuk apa itu? Di sini kembali secara budaya manusia, terutama di Bali, diberikan tuntunan oleh karena tali pada saat itu akan mematikan, baiknya membuat jerat. Jerat. Bikin jerat. Jerat apa itu? Jerat udang kah? Oh. Jerat apapun. Perangkap gitu ya. Perangkap itu. Baiknya pada saat itu tali wangke itu buatlah jerat. Karena tujuan kita buat jerat itu memang jerat harus mematikan binatang. Itu makna dari dewasa itu. Iya. Tapi jangan membuat tali anyunan. Iya, membahayakan nanti Nah, itulah makna dewasa. Jadi oleh karena demikian untuk mengetahui dalamnya suatu telaga, cabutlah batang pinju di sana. Untuk mengerti sesuatu sastra yang terkait dengan warga sekarang ini, pahamilah warga. Bukan sebatas sastra yang lain. Bukan sekedar cuma dibaca aja gitu ya. Ya, bukan dibaca, harus dipahami. Dikaji. Kayak tadi baru misalnya harinya baik untuk membuat jerat, ya semua jerat dibuat, padahal nggak boleh juga ya kayak ayunan yang gitu. Ayunan kan bukan jerat. Berhubungan sama tali nanti dibuat, padahal enggak. Tali pada saat itu jangan dipakai yang baik. Jemuran nanti bisa melilit. Oke.
Jadi pakailah untuk mematikan. Nah, berarti harus benar-benar dianalisis gitu ya Pak ya. Cabutlah batang timun. Oke, untuk benar-benar mengetahuinya. Nah, terus bagaimana sih Pak cara masyarakat kita tuh untuk bisa tahu mana sebenarnya hari yang baik dan mana hari yang tidak baik? Karena kan tahu Tias itu nggak semua orang bisa tahu ini hari baik, ini hari tidak baik gitu. Nah, di sinilah. Jadi kalau kita berbicara kalau back to weather, apa ukuran weather? Jadi bahasa mudah sekali back to weather, bukan sebatas membaca saja. Yeah. Jadi ada 6 kategori dalam pemahaman weather itu oleh Marsi yang disebut zat angga weather. 6 batang tubuh. 4 unsur tentang pemahaman sastranya. Pertama bacaan, supaya tepat, ucapan, supaya tepat, irama juga tepat, kemudian pemanfaatan dari mantra itu supaya tepat. Jadi 4 unsur ini yang itu baru membaca sastranya itu. Maknanya apa, artinya apa, untuk apa itu, bagaimana itu. Itu 4 unsur ini baru memahami sastra Weda. Terus itu belum lengkap. Ditambah lagi Yotise. Yang namanya Yotise itulah di Bali namanya wariga atau dewasa. Dan yang kelima upacara. Jadi kalau kita berbicara back to Weda bukan sebatas ngapalan. Bukan sekedar baca aja gitu ya. Jadi pertama pahami apa yang makna yang terkandung. Apa yang dimaksud gitu ya. Kemudian bagaimana mengucapkan, apa artinya, terus pemanfaatannya bagaimana. Contoh yang saya sering sampaikan kepada Ampuri Kejurunasi dan sebagainya. Mantram, arah, dan ucapan itu sama. Terutama dalam hal caru. Jadi kalau ke arah timur, berapa nilai urip di timur? Hari apa timur? Dewanya apa di timur? Butenya kalanya apa? Kalau salah kita punya ucapan yang ada di timur terus kita ucapkan yang di barat, resiko yang itu makanya nggak boleh ya sembarang mengucapkan. Nah, makanya itulah ajawara. Jangan belum apa-apa sudah terlalu banyak menghafalkan ini nanti salah arah. Syukur kita tadi. Ya kalau salah paham masih diperbaiki. Kalau gagal paham ini yang udah masalah jadinya nanti. Ya, itu bermasalah. Oke, seperti itu. Jadi kembali pada unsur wariga ini, itu menentukan segalanya. Aspek yang aktivitas manusia Bali, saya katakan terutama di desa adat itu, di sana dibuatkan data yang namanya tiga. Itu unsur wariga itu. Karena orang apa yang dikerjakan? Mancing, berarti membuat alat pancing. Ada di sana. Sebagai penelayan. Petani, kapan mulai nandur? Dia membuat itu ada juga hari ini. Nah, terus kemudian kawin apalagi? Apalagi nikah ya. Apalagi kawin ini. Nah, itu ada harinya juga. Nah, apalagi panciannya 5 unsur itu. Jadi termasuk peralatan. Beli sepeda motor gitu. Sekarang kita kembangkan. Maka itu di wariga tidak ada dulu sepeda motor, makanya wariga tidak bersih dewasa numah sepeda motor, tidak ada. Yang ada unsur-unsur yang mesti diketahui kembali. Masuklah ke ranah itu, tapi tahu apanya itu. Saya kira itu daripada wariga. Apa itu wariga dan manfaatnya bagaimana? Untuk di Bali, wariga itu sudah memasyarakat. Nah, coba kembali bagaimana masyarakat itu kembali tahapan kita pembelajaran. Di catur asramu sudah diberikan. Kapan kita mulai hal itu? Jangan loncat pagar. Ya, harusnya belajar malah gini ya. Nah, belum waktunya. Itu maksudnya itu. Yang jadi apa yang disampaikan ketua-tua kita di Bali, ajewer itu bukan dilarang belajar, bukan. Kembali. Tujuan anak belajar. Itu apa belajar? Kedua, kemampuan anda
menerima pelajaran itu sejauh mana. Ya. Itu sakti desa, tempat di mana belajar. Jadi kalau Anda mau belajar warga, apalagi lontar, itu mestinya kamu tidak di warung makan, apalagi di kafe gitu. Ya tidak boleh gitu ya, nggak sesuai. Makanya ini harus diketahui. Iya. Jadi itulah kenapa di Bali itu ditata gitu. Jadi oleh karena demikian kembali pada pembelajaran itu aware itu jangan dikatakan dalam artian kita tidak diberikan belajar, bukan itu. Kapan? Waktu dan keadaan kita belajar sesuai dengan. Terus apakah ada hitungan matematis gitu Pak mungkin untuk menentukan hari baik misalnya tanggal sekian, tanggal sekian itu mungkin atau bagaimana? Itu ada di ilmunya warga, tapi ilmunya kalender. Makanya kalau membuat kalender, kalau ilmu membuat kalender, saya kira siapapun mudah. Cuma 1 bulan belajar membuat kalender. Untuk cuma membuat kalender. Ya, membuat apalagi sekarang di komputer. Internet ada komputer, tinggal copy paste aja, isi fotonya. Udah jadi kalender. Oh, dia itu pernah buat tuh ya kayak gitu. Cuma buat aja kalendernya. Nah, itu gampang. Tapi itu memahami ilmu kalendernya yang sulit. Nah, Betul tadi itu. Terus bagaimana untuk orang yang mungkin pingin juga Pak mendalami ini? Apa yang harus mereka pahami sebenarnya? Pertama kemarin itu kemampuan dulu. Iya. Waktu, keadaan, artinya sama dengan belajar itulah pendidikan. Tingkat SD apa dulu kita pelajari. Jadi pertama waran, hafalkan dulu Eko Waris sampai Daswaris, buku Cinta sampai 30. Nah kemudian penggabungan itu tadi urip dan sebagainya itu tahapan. Tidak bisa langsung dari SD sudah langsung matematika yang rumus yang besar-besar atau tinggi. Itu maksudnya. Dan bagaimana cara pembelajaran kembali dengan niat kita dan ukur kemampuan kita. Jadi secara bertahap kita memahami ilmu itu. Tidak bisa untuk agar kecil Iya, gitu. Berarti harus ada tahapan-tahapan yang dilalui dan pastinya kalau mau belajar buat kalender ke orang yang tahu benar gitu ya. Itu cabutlah batang tunjuk, jangan nanti jangan. Di tempatnya ya, di tempat yang sesuai, jangan bawa dari luar gitu. Nah, wariga ini selain digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan upacara keagamaan untuk masyarakat Hindu Bali, juga bisa dijadikan dasar untuk kegiatan sehari-hari itu juga bisa Pak ya? Bisa. Namanya seperti tadi itu. Iya. Wariga itu dasar untuk segala aktivitas mungkin sampai apapun, pacaran pun ada dewasanya. Pacaran pun ada dewasanya. Sepertinya kalau membahas masalah ini banyak sekali pemirsa di Guntur yang pengen tahu ya. Manusia itu di sana kelihatan. Mau apa Anda? Cari sana itu. Saya mau kunjungan tuh. Kalau ketemu tuh, nanti ketemu kalau tidak begitu, baru sekali keluar gitu ya. Hari baiknya harus ada gitu harus ya. Ada. Berarti nggak cuma nikahnya aja yang harus ada hari baik, hari bertemunya juga harus ada. Betul. Gitu ya Pak. Nanti kita bahas makna pernikahan untuk Hindu. Nanti ya bakal kita lanjutkan di segmen kedua, dan buat Anda yang mungkin juga ingin tanya-tanya seputar ini bisa bergabung di 23455, tapi kita break iklan sejenak untuk mendengarkan beberapa iklan berikut ini.